Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kuntum khaira ummatin. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, sebelum saya mulai khutbah saya, perkenankan saya dari Nusa Tenggara Timur, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, jika amal tersebut telah diperintahkan Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka pada saat kita mengamalkan amal tersebut harus seperti yang Rasul lakukan. Jika tidak, amal kita tertolak. Demikian pula apabila amal perbuatan kita bertentangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan hadis Nabi, apakah Al-Quran dan hadis Nabi akan kita rubah sehingga sesuai dengan perbuatan kita, ataukah amal perbuatan kita yang harus kita rubah dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih? Banyak sekali kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita, mereka beramal baik tapi tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Karena dikerjakan bukan karena Allah dan dipraktek pun tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Amal baiknya tidak termasuk al-birra, amal baiknya termasuk laisal birra, yang kesananya menjadi habbaan mansura. Habbaan mansura kata orang Jawa Barat, capek gawe ente kapake. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, Huzaifah bin Yaman berkata, bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari, juz ke-13 halaman 42, bab ke-11, nomor hadisnya 7084. Huzaifah berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, al khair, baik. Baik di sini bukan baik menurut perasaan. Baik di sini bukan baik menurut DKM. Baik di sini bukan baik menurut presiden. Baik di sini karena sesuai perintah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Huzaifah, aku bertanya sebaliknya, akidah yang musyrik, ibadah yang ditambah dan dikurang, akhlak yang tidak islami. Lalu aku khawatir hal itu menimpaku. Lalu aku berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasarin. Dulu kami pada masa jahiliyah suka mengerjakan pekerjaan yang jelek, di mana pada masa jahiliyah jika mempunyai anak perempuan yang lahir langsung disembelih. Kemana dia pergi, dia membawa Tuhan, dan Tuhannya terbuat dari roti. Dalam sebuah perjalanan, tujuan belum sampai, bekal sudah habis, dia mengatakan, Tuhan, maaf, Tuhan harus saya makan supaya saya bisa hidup. Ketika masuk Islam, dia tertawa, Tuhan, saya bisa makan. Namun ada yang menangis ketika anak kecil tadi, anak perempuan yang lahir sudah disembelih. Kenapa? Karena membunuh anak yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Kata Rasulullah, dengan masuk kembali kepada Islam, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Apa? Islam. Apa Islam itu? Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Nabi SAW, al-Islam huwa
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ialah engkau yakin tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan engkau yakin Muhammad utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan hendaklah bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, itu definisi yang Rasulullah langsung kepada malaikat Jibril. Adapun Ali bin Abi Thalib berkata dalam khutbahnya, al-Islam huwa at-taslim. Islam itu tunduk patuh hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika itu ibadah, maka sudah perintah dari Allah, contoh dari Rasulullah. Innal mu'mina akhada dinahu an rabbihi walam ya'khud an ra'yihi. Orang mukmin itu mengambil agama dari Rabbnya, Quran dan hadis, bukan dari pendapat, pikiran dan perasaan. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, memang agama itu untuk orang yang berakal, tapi agama bukan hasil akal. Kalau memang itu ibadah, mana perintahnya dan mana contohnya? Kalau masalah keduniaan, mencari dalil yang melarang. Kalau masalah ibadah, mencari dalil yang merintahkan. Tidak ada larangan salat subuh 7 rakaat, yang diperintahkan salat subuh 2 rakaat. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, berkenaan dengan hari Jumat, Rasulullah memberikan contoh mandi. Setelah mandi menggunakan pakaian yang terbaik, lalu melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkah Allah memberi pahala, langkah berikutnya Allah menghapus dosa. Masuk masjid kaki kanan sambil berdoa sebelum duduk, sholat tahiyatul masjid. Jika khatib belum naik mimbar, disunnahkan untuk mengerjakan sholat intidhar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun yang mengaji sebelum zuhur, Rasulullah tidak menganjurkan. Memang baik mengaji, tapi maaf, yang disunnahkan adalah sholat tahiyatul masjid, dan yang kedua sholat intidhar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, yang mengerjakan sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah olehmu Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukan mengikuti ustadz, kepala RT, Pak RW, bukan, tapi Rasulullah SAW. Jika amal ibadah kita ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti contoh Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kita. Jika Allah sudah cinta kepada kita, siapapun yang akan mencelakakan kita, Allahu yasimuka minan nas, Allah pasti menyelamatkan kamu dari bahaya manusia. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, lalu Husaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan akan datang kejelekan? Iya. Husaifah bertanya lagi, apakah setelah kejelekan akan datang kebaikan? Iya. Namun padanya ada yang disebut dengan dahon. Dahon secara bahasa artinya asap. Di kantor-kantor tertulis mamnu tadkhin, dilarang merokok. Ada mutadhin, kami tidak merokok. Dahon karena bahasa Arab, kita buka kamus bahasa Arab, dahonun pasadu fi qalbi, kerusakan yang terjadi pada hati. Kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah mati, hatinya sudah tidak berfungsi, maka matanya pun tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Telinganya pun tidak berfungsi. Jika itu terjadi, hadirin undangan Allah yang berbahagia, Allah mengatakan laqad zara'na li jahannama katsirun jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh nanti pada hari kiamat kami akan mengisi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati, hatinya tidak berfungsi. Mereka punya mata, matanya tidak bisa melihat. Mereka punya telinga, telinganya nggak bisa mendengar. Ulaika kal an'am
mereka itu sama dengan binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalu Huzaifah bertanya, wa ma dahanuhu, apa yang disebut dengan dahon wahai Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru, satu kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, kamu kenal kepada mereka dan kamu bisa mengingkarinya. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, yang paling mudah dan sering kita alami adalah masalah akikah. Dalam sunnah Nabi, akikah itu pada hari ke-7. Ada yang berpandangan boleh ketika 70 tahun. Hadirin, contoh Rasulullah hari ke-7, bukan ke-40. Kalau hari ke-40 ada keterangannya namun lemah. Qalat Ummu Salamata kanatin lupasau tajlisu ala ahdi Rasulillah arba'ina yauman. Kami wanita-wanita yang nipas di zaman Rasulullah lamanya 40 hari. Jika 40 hari mengadakan akikah, itu pesta untuk ibu bapaknya. Adapun akikah anaknya pada hari ke-7 diberi nama oleh orang tuanya, dan namanya yang baik-baik. Jangan namanya Hawiyah, Jahannam, Waisair, jangan. Itu nama-nama yang akan mencelakakan dia sendiri. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita bukan ke Persis, bukan ke Muhammadiyah, bukan ke NU, kita kembali kepada pusaka kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selanjutnya Huzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan akan datang kejelekan? Faqala Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannama man azmaliha qadhafu fiha. Para mubalik, para mubalighah, para dai dan daiyah yang mengajak ke pintu neraka, yang ngajak musyrik ke neraka, yang ngajak menambah dan mengurangi ibadah ke neraka, mengajak tidak Quran sunnah itu juga ke neraka. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, siapapun yang berbicara silahkan, harus jelas Qurannya dan sahih hadisnya. Jika ngajak kepada bid'ah, jika mengajak kepada musyrik, sebagusnya kita tinggalkan. Di dalam kitab Fathul Bari juz ke-13 halaman 5 bab ke-10, nanti pada hari kiamat ada sekelompok kaum kenal kepada Rasul, Rasul pun kenal kepada mereka. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian ada penghalang antara umat itu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Allah, mereka itu temanku, ya Allah, mereka itu sahabatku. Kata Allah, innaka la tadri ma hadatsu ba'daka. Hai Muhammad, kamu tidak tahu setelah engkau tiada mereka menambah dan mengurang. Suhkan liman ghayyara min ba'di. Pergi kalian orang yang beragama setelah aku tiada. Hadirin undangan Allah yang berbahagia, ada satu kaum yang jarang dibahas oleh para mubalik dan mubalighah, yaitu kaum mutrafin. Para asatidz, para kiai, para ulama tidak membahasnya. Padahal 1445 Hijrah yang silam Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami hendak menghancurkan sebuah negara, sebuah kampung, amarna bukan kami perintah sebagaimana Quran terjemah. Amarna bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Qurtubi, Durul Mansur, Al-Manar, Al-Munir. Amarna aksarna, kami tambah banyak orang-orang mutrafin. Mutrafin itu isi maf'ul, mereka yang diberi kenikmatan oleh Allah, namun kenikmatan itu dipergunakan untuk menentang aturan-aturan Allah. Jika mereka pemimpin kita tidak bisa menolak. Kalau menolak dibubarkan, ditembak mati dan lain sebagainya.
Padahal Islam datang untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Manusia yang telah dimanusiakan tunduk karena benar, tapi manusia yang telah dibinatangkan tunduk karena takut. Hadirin undan Allah yang berbahagia. Lalu Hudzaifah bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kami ciri-ciri mereka." Hum min zillatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, se-Islam sama dengan kita. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman, "Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mengalami masa itu?" Kata Rasulullah, "Hendaklah engkau berkumpul dengan jamaah muslim dan imam-imam mereka." Kalimat jamaah muslim dan imam-imam mereka bukan nama, tapi sifat, di mana akidah, ibadah, akhlak, Quran Sunnah itu yang dimaksud. Jika di NU yang diajarkan akidah, Quran Sunnah itu yang dimaksud. Jika di Persis diajarkan Quran Sunnah itu yang dimaksud. Jika di Muhammadiyah yang diajarkan akidah Quran Sunnah itu yang dimaksud. Jika namanya Islam tapi tidak Quran Sunnah, itu tidak dimaksudkan. Hadirin undan Allah yang berbahagia. Lalu kata Hudzaifah, "Wahai Rasul, jika kelompok itu tidak ada, apa yang harus saya lakukan?" Fa'tajil tilka firaqo wa kullah ta'ud dasarin sajalatin hatta yudrikal mautu antara dalika. Tinggalkan semua firqah-firqah itu, tinggalkan semua golongan-golongan itu, sehingga engkau menggigit akar pohon, mempertahankan akidah, ibadah, akhlak Sunnah. Itu lebih baik bagimu. Kita nggak usah lari ke hutan. Di masjid yang kita cintai ini, alhamdulillah, Quran Sunnah tersampaikan dan tidak ada yang melarang. Hadirin undan Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengajak umat kembali kepada relnya. Sebagaimana sebuah kereta api, apabila berjalan bukan pada relnya, majunya berbahaya, mundurnya pun berbahaya. Semakin cepat bergerak, semakin cepat bahaya datang. Namun bila sebuah kereta api berjalan pada relnya, majunya ada tujuan, mundurnya pun ada manfaat. Begitupun umat Islam, umat manusia yang hidup di dunia ini, yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, insya Allah sa'idun fi dunia, sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, surga menanti di akhirat. Tapi yang alergi Quran Sunnah, tidak mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, dia akan mendapat sakin fi dunia, sakin fi akhirah, celaka di dunia, neraka menanti di akhirat. Rasulullah berwasiat, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih." Terakhir, agama untuk orang yang berakal, tapi agama bukan hasil akal. Taraktu ma'ahwa lima ahsya. Aku meninggalkan sesuatu yang aku sukai karena ada yang kutakuti, yaitu Allah. Bagi orang beriman, dimanapun berada, jangan sekali-kali melakukan apa yang Allah haramkan. Tapi jika kita yakin Allah melihat kita, insya Allah kita tidak berani maksiat, tidak berani membunuh, mencuri, merampok. Kenapa? Allah melihat saya. Jika itu ada pada kita, maka kita telah memiliki sifat ihsan. Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Muhammad, mawal Islam ihsan?" Apa itu ihsan? Rasulullah bersabda, "Anta abdullah karena katarahu fa illam takun tarahu innahu yarak." Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu. Jika pada diri kita ada yakinan Allah melihat saya yakin orang itu tidak berani untuk maksiat kepada Allah. Sebagai sebuah contoh, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar ronda malam, lalu capek, lalu bersandar di sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu ada seorang anak gadis sama ibunya. Kata ibunya, "Nak, tambah susu, tambah dengan air susunya banyak." Kata anak gadisnya, "Mah, Umi, Khalifah Umar melarang kita melakukan itu." Kan Khalifah Umar nggak tahu. Betul ya Umi, tapi Rob Khalifah Umar tahu apa yang kita lakukan.
Jika itu ada pada diri kita, insya Allah saya yakin kita tidak berani maksiat kepada Allah. Kenapa? Allah melihat saya, Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Allah dulu baru yang lainnya, sholat dulu baru yang lainnya. Allah jangan nomor dua, Allah nomor satu, dan terutamakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu ada pada kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.